Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya akan mereview sebuah video atau sebuah kondisi yang saya rasa 1 minggu, 2 minggu belakangan Indonesia pada lagi meributkan tentang Crazy Rich. Ya, salah satu Crazy Rich-nya satu persatu ditangkap dan salah satu Crazy Rich yang mempunyai pabrik kosmetik skincare yang cukup besar di Indonesia yang bernama MS Glow. Nah, kebetulan mereka berdua ini pernah hadir di podcast saya 2-3 tahun yang lalu. Dan saya mewawancari beliau di podcast, saya lihat kedua sepasang muda-mudi ini memang sangat istimewa dan luar biasa. Nah, kita akan bahas habis tuduhan-tuduhan beliau yang mengatakan omset beliau 600 miliar satu bulan. Kemudian juga pesawatnya yang pertamanya mengaku miliknya dan akhirnya ternyata beliau klarifikasi nyewa. Dan yang terakhir adalah beliau diduga ada orang kuat di belakangnya yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau disebut dengan money laundry. Saya akan bahas habis dari sudut pandang saya sebagai founder Success Before 30 apa saja dengan bahasa yang sangat lugas, bahasa yang transparan dan murni dari pendapat saya sebagai seorang pengusaha setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Baik, sahabat entrepreneur, mari kita akan bahas. Orang Indonesia itu biasanya kalau lihat orang kaya yang apalagi belakangan diangkat oleh Profesor Renal Kasali tentang strategi flexing, pamer-pamer. Apalagi kalau lihat usianya masih 30-an, tiba-tiba bisa punya mobil mewah, punya gedung, apalagi punya pesawat, maka kekayaannya dicurigai. Dari manakah itu berasal? Nah, saya hari ini memang saya tidak mau, saya murni dari pendapat saya murni karena saya juga pernah mengulas beberapa orang Crazy Rich dan kalau itu masuk akal, saya akan anggap masuk akal. Kalau itu tidak masuk akal, saya bisa anggap itu memang tidak masuk akal. Nah, sedangkan kalau bicara soal Juragan 99 dan Sandy Purnamasari, mereka berdua ini adalah pernah hadir di podcast saya pada tahun 2018 yang lalu. Ya, bagaimana mereka usia 27 tahun bisa beli Ferrari, dan sebagainya. Kemudian pasangan muda yang sangat hebat, itu yang sudah pernah saya bahas dan kontennya bisa mencapai jutaan view. Memang sangat fenomenal banget Juragan 99 dan Sandy Purnamasari, karena sangat fenomenal karena belakangan ini beliau memang harus diakui sebagai salah satu Crazy Rich baru di Indonesia yang mana lifestyle beliau itu sangat fantastis. Bagaimana beliau bisa memberikan hadiah gedung kepada istrinya, hadiahnya berupa gedung. Kemudian membeli jet pribadi, kemudian membangun pabrik dalam waktu singkat begitu cepat. Pabrik air minum, pabrik masker, pabrik garment, dan Anda bisa cek semuanya di J99 Corp. Anda bisa pelajari sendiri. Saya mau mengajak para sahabat SP30 untuk lebih cerdas mensiasati atau menyikapi daripada fenomena Crazy Rich ini belakangan. Maka banyak orang sekarang mulai curiga, bener nggak ya Juragan yang kekayaannya begitu cepat dan fantastis padahal baru 5 tahun saja. Ibaratnya baru tahun 2017 kemarin atau 2016 tiba-tiba melejit. Ya, kemudian begitu fantastisnya kekayaannya sampai diduga ya apakah itu ada money laundry atau TPPU, tindak pidana pencucian uang, di mana itu uang-uang hasil kejahatan yang mana di belakangnya ada orang-orang tertentu yang memang harus segera menyembunyikan keuangannya. Mereka tidak boleh ketahuan sama negara, tidak boleh lintas negara, tetapi kekayaannya itu kalau bisa disimpan dalam bentuk fisik, mungkin taruh di tembok, mungkin seperti Pablo Escobar, mungkin raja mafia narkoba mungkin di Kolombia yang mana uangnya disimpan di tembok, kemudian uang hasil kejahatannya itu jumlahnya itu sangat fantastis sekali. Nah, tetapi kita bisa melihat apakah benar Juragan 99 seperti yang dituduhkan 600 miliar omset. Sekali lagi omset, netizen itu kadang-kadang omset dan penghasilan nggak bisa bedain. Netizen menganggap omset dan income itu dianggap sama. Padahal omset itu adalah total sales dari sebuah
produk penjualan, sedangkan income itu adalah income hasil daripada omset, net income. Jadi bukan berarti omset itu sama dengan income. Income itu setelah dipotong pajak, kemudian setelah dipotong diskon, setelah dipotong sales, bertemulah yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, dari harga pokok penjualan barulah bisa ditentukan net profit karena ada gross profit, ada net profit. Jadi netizen supaya paham, dan saya tujukan penonton ini supaya tujuan saya satu, penonton saya agar lebih cerdas, sahabat SP30 lebih cerdas. Jadi Anda tidak mudah termakan oleh berita-berita media yang suka menggiring opini tanpa Anda lebih cerdas. Dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana cara menentukan harga eceran tertinggi, HET, kemudian kita bisa tahu apa itu HPP, harga pokok penjualan. Dari harga pokok penjualan terdapat lagi namanya gross profit. Gross profit itu adalah keuntungan kotor. Nah, setelah keuntungan kotor dipotong biaya ini, biaya itu, dan sebagainya, terdapatlah namanya net profit. Nah, net profitnya itu kita bisa ketahuan berapa. Nah, kita akan bahas mulai satu persatu, yaitu tentang dari bisnisnya terlebih dahulu. Kita tahu barusan ini sekitar beberapa hari yang lalu, Juragan 99 bersama pengacaranya mengakui, ya, beritanya ada di sini, bahwa ternyata pesawat yang dahulu itu bukan miliknya, tetapi merupakan hasil beliau kerjasama dalam waktu tertentu. Baik, itu beliau sudah mengklarifikasi. Dan bagi saya itu adalah hanya beliau yang tahu, ya. Apakah itu klarifikasinya adalah sebagai bentuk supaya mungkin publik agak kecewa. Wah, awalnya mungkin benar itu pesawat miliknya, tapi kok ternyata beliau ngakui ternyata pesawatnya itu jangka waktu kontrak tertentu alias menyewa begitu. Nah, itu hanya beliau yang tahu karena beliau seorang pengusaha, ya. Kita tidak bisa menuduh palsu, itu nggak bisa. Karena bagi saya menyewa pesawat pun itu mahal, Bapak Ibu. Asal Anda tahu, yang suka nyinyir bahwa nyewa pesawat itu mahal, supaya Anda tahu ya, pesawat itu harganya $9.000 per jam. Saya ulangi, $9.000 per jam. Let's say 2 kota terbesar atau 3 kota terbesar di Indonesia, Jakarta, Surabaya. Kalau Anda terbang dari Jakarta, Surabaya 1 jam, pesawat itu mendarat. Ketika pesawat mendarat itu perlu ada biaya parkir, ground handling, dan sebagainya. 1 jam. Terbang balik lagi ke Jakarta, 1 jam. Jadi untuk sewa pesawat itu minimal 3 jam. Itu jarak tempuh yang paling pendek 2 kota besar, Jakarta, Surabaya. 3 jam saja kalau nyewa pesawat itu artinya 9.000 kali 3. Itu sama dengan $27.000. $27.000 itu setara dengan 400 juta rupiah. Nah, kalau 400 juta rupiah hanya terbang 3 jam saja, saya lihat mobilitas beliau itu sangat tinggi. Sebulan itu, kalau beliau naik pesawat itu mungkin bisa lebih dari 10, bahkan 20 kali. Anda bisa kalikan, kalau seandainya beliau sewa saja 400 juta kali 10 sampai 20 kali, maka itu sama saja menyewa pesawat itu kalau dengan asumsi jangka pendek ya, 3 jam. Katakanlah beliau sekali 1 bulan terbang 3 jam, kali 20 misalkan, itu sama dengan 60 jam. Kalau 60 jam itu dikalikan dengan $9.000 saja, iya kan? Itu sama aja dengan $540.000. Kalau $0,5 juta $, itu kalau Anda kalikan, itu juga kalau dipikir-pikir, ya, itu biayanya bisa mencapai 75 miliar. Itu mobilitasnya. Coba kita hitung. Ya, kita bisa hitung sendiri. Kalau dengan biaya 7,5 M, itu juga duit Bapak Ibu. Ya, 7,5 M, kalaupun beliau menyewa dalam jangka waktu tertentu, katakanlah 10 bulan, itu juga 75 miliar. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau nyewa pun itu duitnya juga 75 M. Itu juga besar loh. Tetapi bagaimana cara beliau membayar pesawat itu? Sewa. Itu yang pertama. Jadi menurut saya, sekalipun menyewa, itu jumlah angka-angkanya juga cukup besar. Meskipun itu bukan milik sendiri. Yang kedua, bisnisnya masuk akal atau tidak? Pernah ada satu media mewawancara Mbak Sandy, mewawancara bahwa beliau penjualan MS Glow 1 bulan 2 juta piece. Oke, ini beritanya ada di sini, 2 juta piece. Nah, sekarang langsung wartawan tinggal mengalihkan satu paket MS Glow Rp300.000. 2 juta piece langsung dipukul rata 600 M, beritanya headline, 600 miliar. Men, kalau itu bicara sama netizen yang nggak ngerti bisnis, berita itu ditelan mentah-mentah. Gila, pendapatannya 600 M. Pendapatan. Padahal itu adalah HET atau harga retail.
harga retail itu sama dengan kalaupun terjadi 2 juta piece, dikalikan dengan 300.000, itu memang ketemu angka 600M. Tapi itu kan harga eceran tertinggi, sedangkan sistem pemasaran beliau kan menggunakan reseller. Nah, reseller itu pun juga ada yang namanya member, keagenan, kemudian terakhir ada namanya distributor. Dan saya percaya itu belum lagi ada diskon. Kalau Anda pernah bergerak di bidang direct selling, itu ada sistem reseller. Kemungkinan dengan sistem penjualan tertinggi, pengambilan tertinggi, diskonnya itu tinggi sekali. Kemungkinan besar diskonnya bisa mencapai 50%. Kalau diskonnya mencapai 50% ke titik distributor yang paling tinggi, berarti ketemulah yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Berarti omsetnya itu bukan 600M yang masuk ke kantong perusahaan. 600M memang uang yang beredar di masyarakat setelah terjadinya penjualan oleh reseller. Tetapi uang yang masuk ke perusahaan setelah didiskon 50%, ketemulah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya berapa? Yaitu 300 miliar. Dan HPP pun itu belum lagi dipotong dengan gross profit. Katakanlah gross profit, kita anggap aja sekitar 30%. Maka sebetulnya keuntungan kotor itu adalah 300M kali dengan 30%. Keuntungan kotornya adalah 90M per bulan. Belum lagi dipotong biaya ini, biaya promosi, biaya membayar brand ambassador, biaya membayar artis, biaya ini, biaya itu. Ujung-ujungnya biaya promosi, ya kan? Karena kita tahu sebagai pengusaha yang paling besar itu adalah biaya promosi. Tetapi ada juga biaya distribusi. Tapi menurut saya beliau di biaya distribusinya itu sangat dipangkas, sangat kecil. Kenapa? Karena beliau menggunakan sistem keagenan dan reseller. Yang mana biaya distribusinya itu bisa di-cut. Kalau misalkan kalau Anda penjualan bisnis secara konvensional, itu kan biasanya dari pabrik. Kemudian pabrik itu ke agen besar, agen menengah, agen kecil, barulah ke pengecer. Nah, itu biasanya distribusinya itu sangat mahal sekali. Tapi biaya distribusi dalam sistem pemasaran MS Glow, menurut saya itu bisa dipangkas rapi. Kenapa? Karena yang mendistribusikan adalah resellernya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak perlu reseller, karena resellernya yang menjual sendiri, jadi tidak perlu ada biaya distribusi yang masuk ke toko-toko atau masuk ke agen menengah, agen provinsi, dan sebagainya. Nah, disinilah Anda harus tahu membedakan mengapa biaya distribusinya bisa ditekan. Sehingga biaya yang paling besar adalah biaya promosi. Katakanlah biaya tadi gross profitnya 30%. Misalkan dipotong lagi biaya promosi bla 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 dan sebagainya. Katakanlah 10 miliar. Maka dari total 10-20M katakanlah 1 bulan misalkan. Atau misalkan kita let's say paling tinggi. Ya, itu biaya gross profit dan net profitnya terjadilah angka 20% 1 bulan. Maka 300M itu tadi dikali dengan 20%, itu masih 50-60M. Nah, sahabat entrepreneur, pertanyaan saya, kalau Anda sebagai seorang pemilik 1 bulan bisa mempunyai penghasilan 50M, menurut saya itu sah-sah aja Anda beli gedung. Nah, katanya gedungnya menurut media harganya 85 miliar. Wajar. Kalau itu 1 tahun, berarti net profit Anda. Nah, bisnis kan ada naik turun ya. Kadang kalau mungkin disebut oleh Mbak Sandy 2 juta, tapi bisnis kan ada naik turun. Mungkin itu pernah mencapai angka 2 juta, tetapi katakanlah pernah terjadi angka average. Taruhlah average-nya itu 1 juta piece lah 1 bulan. 1 juta piece. 1 juta piece itu omsetnya juga masih 150M loh 1 bulan. Ini sekali lagi asumsi ya. Saya nggak pegang data perusahaan ya. Tapi ini murni dari opini saya sebagai seorang pengusaha. Kita bisa hitung. Kalau tadi 300M dipotong 1 juta piece 150M. Katakanlah net profit 20%. Itu masih 30M 1 bulan. Kalau 30M 1 bulan dikali 1 tahun itu masih 360M. 360M kalau dikalikan beliau berbisnis itu katakan 5 tahun. Paling rame 2 tahun terakhir. Itu juga keuntungannya 720M. Menurut saya kalau beli pesawat juga masih mampu. Iya kan? Wajar menurut saya. Iya kan? Beli gedung 85M, ya masih mampu. Buka pabrik 4-5 juga masih mampu. Iya kan? Beli mobil, ya masih mampu. Jadi menurut saya, beliau menggunakan strategi bisnisnya dengan cara mungkin bagi orang menganggap itu pamer, mungkin bagi orang itu menganggap itu flexing, tapi menurut saya, ya, nanti besok saya nggak akan bahas ini. Apakah itu adalah trik pemasaran beliau? Apakah itu ada strategi pemasaran beliau? Lihat konten saya sampai habis, karena besok saya akan bertanya kepada salah satu konglomerat Crazy Rich di Indonesia. Ini benar-benar Crazy Rich ya. Beliau masuk Forbes 11, yaitu Bapak Hermanto Tanoko. Kita akan ulas di konten berikutnya. Saya akan minta pendapat beliau sebagai seorang yang mempunyai lebih dari 40 bisnis unit.
Beliau punya air minum, beliau punya cat, beliau punya, wah itu pokoknya retailnya jago banget. Beliau punya pabrik di mana-mana. Nah, kita akan tanya dari pakar bisnisnya. Kalau beliau menjawab apakah ini adalah murni pameran atau apakah ini adalah murni strategi bisnis beliau, kita akan tanya sama Pak Hermanto Tanoko. Saya janji di konten berikutnya untuk lebih mencerdaskan sahabat SP30. Jadi poin pertama sudah terjawab ya. Menurut saya sangat visible. Jadi visible ya, sekali lagi kalau studi kelayakan usaha, apakah bisnis ini layak atau tidak, murni bukan cuma dari kenyinyiran, murni cuma bukan dari melihat satu sudut pandang, tapi murni dilihat dari sudut pandang bisnis, kelayakan bisnis, sangat masuk akal. Itu poin yang pertama, dari sudut pandang saya. Yang kedua, pesawat. Nah, kita bicara pesawat. By the way, bisnis pesawat itu ternyata enak. Anda lihat thumbnail saya di pesawat. Kita tahu bahwa pesawat itu ternyata juga bisa disewakan. Dan ternyata pesawat penerbangan jet pribadi atau private jet, itu ternyata bisnisnya juga sangat menggiurkan. Karena ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas orang-orang pengusaha-pengusaha terkenal atau politisi-politisi ngetop. Itu mereka juga sering menggunakan private jet untuk aktivitas bisnis mereka atau aktivitas kegiatan mereka. Dan tentu saja itu menggunakan private jet dengan $9.000 per jam. Menurut saya itu bisa mengcover daripada biaya operasional pesawat yang mencapai 30M per tahun. Sekedar Anda tahu, biaya operasional pesawat private jet itu 30M per tahun. Dari mana Pak 30M per tahun? Pertama, Anda harus menggaji pilotnya, co-pilot, pramugarinya, kemudian biaya perawatan pesawat, parkir di bandara, ya, kemudian belum lagi tax, belum lagi ini, belum lagi itu. Itu total kalau dihitung-hitung sekitar 30M per tahun atau perawatannya mungkin sekitar 2,5M satu bulan. Menurut saya 30M per tahun kalau dengan $9.000 per jam itu masih sangat bisa di-cover. Apalagi kalau orang aktivitasnya sangat padat sekali. 2,5M per bulan itu bisa di-cover karena apa? Kalau Anda misalkan mempunyai 5-10 pelanggan rutin saja yang menggunakan pesawat Anda, maka biaya 2,5M per bulan itu sangat bisa di-cover. Jadi menurut saya memiliki private jet itu tidak salah. Mungkin hanya orang yang cuma melihat, wah nggak mungkin, itu private jet hasil uang money laundry. Menurut saya tidak. Sama seperti Anda hari ini kalau punya ruko, punya apartemen, bisa dikontrakkan. Kalau Anda punya penyewa tetap, bukankah angsuran daripada ruko itu bisa Anda cover dari penyewanya? Bukankah biaya daripada ruko itu perawatannya, kemudian setelah ruko itu rusak, Anda bisa cover lagi dari biaya penyewanya? Masuk akal bukan? Nah, jadi think. Makanya menurut saya, jangan sekali-sekali kita cuma menelan mentah-mentah berita dari media tanpa melihat studi kelayakan usahanya, visibilitas usahanya. Yang ketiga, yaitu mungkinkah dalam 5 tahun kekayaan beliau begitu banyak? Jawaban saya sangat masuk akal. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalaupun terjadi penjualan rata-rata 1 juta piece itu pendapatan beliau. Ini sekali lagi ya, bukan pasti yang tahu adalah beliau. Ini rahasia perusahaan beliau. Saya murni dari seseorang yang melihat dari sudut pandang sebagai seorang pengamat, orang yang mempunyai bisnis. Dan saya juga punya usaha direct selling. Saya tentu pasti bisa mengamati berapa net profit beliau. Katakanlah omset beliau bukan 1 juta piece satu bulan, tapi 500.000 piece saja. Misalkan sepi-sepinya 500.000 piece. Itu juga menurut saya masih omsetnya 75M satu bulan. Kalaupun dikalikan net profit 20%, itu juga pendapatannya masih 15M. Maka pertanyaan, apakah mungkin dalam 5 tahun kekayaan beliau bisa begitu banyak? Menurut saya kalau pendapatan rata-rata beliau 300M per tahun, ya kan? Misalkan 15M, sepi-sepinya, kemudian kalau rame-ramenya 30M per tahun, taruhlah 250M per tahun. 3 tahun belakangan beliau mengumpulkan kekayaan 750M. Masih sangat masuk akal. Ya, belum lagi dari pendapatan lain-lain seperti itu kan cuma MS Glow doang. Beliau juga ada bisnis masker, beliau juga ada punya air, punya garment, dan pesawatnya sendiri mungkin misalkan itu juga bisa disewakan atau mungkin mobilnya juga bisa disewakan. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang tahu adalah beliau. Setiap pengusaha pasti punya sudut pandang dan trik masing-masing di dalam menjalankan roda usahanya. Nah, tetapi dengan model bisnis yang mana beliau itu mempunyai reseller, maka saya percaya sebetulnya strategi marketing beliau memberikan motivasi kepada resellernya agar resellernya itu mempunyai impian yang lebih baik. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Karena bisnisnya menurut saya sangat layak. Bisnisnya menurut saya masih masuk akal. Karena apa? Beliau mempunyai produk fisik. Beda sama Crazy Rich lain yang tertangkap 2 orang itu. Yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Yang mana beliau itu mengaku trader.
Padahal menurut saya trader yang asli itu seperti sahabat saya ini, Bapak Ryan Filbert. Nah, trader, tapi kalau trader berkedok scam, ya, berkedok trader, nah itu bahaya. Ponzi berkedok trader, nama trader yang terkena. Nah, akhirnya trader pun yang diperdagangkan adalah non-fisik. Itu katanya forex, tapi non-fisik. Forexnya mana? Valuta mata uang asingnya mana? Fisiknya uang Singapura dolarnya mana? Fisik uang US dolarnya mana? Nah, jadi kadang-kadang perdagangan tersebut, kalau murni trader itu ada sistemnya. Tetapi kalau scam, ujung-ujungnya seperti binary option, ujung-ujungnya seperti itu sangat berbahaya sekali. Tetapi beda dengan Juragan 99. Menurut saya beliau punya produk fisik. Dan produknya juga kalau dipakai juga menimbulkan manfaat. Dan saya percaya pemakai produknya jumlahnya jutaan orang di Indonesia. Dan nggak semuanya jutaan itu menurut saya scam. Gitu loh. Jadi menurut saya produknya juga memberikan manfaat. Khususnya mereka yang belum pernah pakai skincare ya. Jadi kalau mereka seumur-umur dari kecil nggak mungkin cuma pakai sabun-sabun biasa atau perawatan biasa. Tetapi belum pernah perawatan kulit yang benar, akhirnya bisa glowing. Ya, menurut saya wajar saja bisa mencapai pendapatan segitu. Justru melalui video ini saya mau apresiasi. Jadi kalau Anda mau nyinyir, Anda hari ini mau mengata-ngatakan terus digiring opini oleh media, menurut saya dari sudut pandang, kalau sudut pandang orang yang nggak paham, jelas langsung dicap money laundry. Jelas dicap itu uang hasil kejahatan. Jelas itu kekayaannya diragukan. Tapi kalau dari studi saya, visibilitas usaha, menurut saya masih sangat wajar. Oke, demikian sahabat entrepreneur, ulasan saya murni tentang kekayaan dari mana asalnya Juragan 99. Ya, jadi sebagai penutup, saya di sini akan tegaskan bahwa ini murni opini saya. Sekali lagi, opini ya, saya disclaimer, opini. Ini bukan membela pihak Juragan 99, atau saya juga bukan membela pihak orang yang menyerang Juragan 99. Saya di sini murni, kata-kata saya adalah dari sudut pandang pengusaha. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, yang mana beliau juga diserang dari Paris Fashion Week. Pak, saya nggak mau bahas itu karena itu bukan kompetensi saya dan kapasitas saya dalam membahas hal itu. Tetapi menurut saya sih produk Indonesia, katakanlah itu palsu atau tidak, tapi produk Indonesia bisa tampil di Paris itu juga bagus sih. Nah, daripada orang Indonesia terkenal di Paris tapi terkenal apa? Foto bugil dan telanjang, model foto porno dari Indonesia menjadi bintang film porno di Paris. Yang menurut saya itu lebih menggelikan sih. Tapi kalau produk merek Indonesia bisa tampil di Paris, nggak semua orang loh bisa. Saya aja juga belum bisa gitu loh. Apalagi sampai mengekspor produk ke luar negeri. Jadi Anda itu mau terkenal apa di Paris gitu loh. Nah menurut saya kalau Anda itu terkenal dengan nyinyirannya, ya menurut saya sih nggak membanggakan apa-apa di Indonesia. Makanya kalau produk Indonesia bisa sampai dikenal di luar negeri itu luar biasa menurut saya. Nah itu sih sudut pandang saya ya. Sekali lagi saya bukan membela, tetapi ini murni. Apa sih yang sudah membanggakan? Apa yang sudah bisa dibanggakan dari Anda orang Indonesia di mata orang luar negeri? Terlepas dari kontroversinya, saya nggak mau bahas itu. Karena itu bukan kompetensi saya, itu sudah ada ranah-ranah tertentu. Tapi sekali lagi, apa yang sudah Anda banggakan sebagai warga negara Indonesia yang bisa dibanggakan di luar negeri? Tolong jawab dulu itu baik-baik. Kalau kita sudah bisa membanggakan, bolehlah kita mengkritik sesuatu. Kalau Anda belum bisa, please shut your mouth please. Itu semakin menunjukkan kegoblokan Anda dan kebodohan Anda. Bahwa Anda berani komen, tetapi itu menunjukkan kedangkalan pengetahuan Anda tentang sebuah peristiwa. Ya, jadi daripada Anda itu malu dan menunjukkan siapakah diri Anda, karena karakter Anda semua bisa dibaca di kolom komen, ya. Termasuk di kolom komen saya ini pun ada mungkin video ini akan menghujat saya biarin aja, saya bebaskan namanya sosial media. Tetapi sekali lagi yang komen, kalau sahabat SP30, Anda pasti cerdas, Anda pasti sudah belajar banyak dari konten edukasi saya, Anda juga pasti tahu karakter saya, bahwa saya kalau menilai sesuatu tidak mungkin sembarangan. Sudah pasti saya research, sudah pasti saya pelajari dengan baik-baik, dan tidak mungkin. Dan saya siap memperdebatkan bagaimana visibilitas usaha dan sebagainya. Itu saya bisa pertanggungjawabkan konten saya ini karena saya sebagai seorang pengusaha. Jadi saya betul tahu hitungannya. Tetapi soal bagaimana penggiringan opini dan media itu bukan ranah saya. Ya, jadi sekali lagi murni dari sudut pandang saya ini, menurut saya kekayaan Juragan 99 murni dari usahanya. Itu kesimpulan saya. Demikian sahabat entrepreneur. Sukses untuk Anda, semoga Anda semakin cerdas. Bagi para sahabat SP30, Anda juga semakin cerdas sebelum kita mengata-ngatai sesuatu. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.